Halo anak-anak yang terkasih, sampai jumpa kembali bersama dengan Ibu Reni dalam pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 3. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi iman ya. Tentu ini adalah sesuatu hal yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Bagi setiap agama itu iman itu pasti selalu diajarkan. Nah, pada kali ini kita akan belajar untuk lebih mendalami tentang materi iman ini. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita pada kali ini, mari kita membukanya dengan doa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami rahmat kehidupan. Bantulah kami agar dapat memahami pelajaran ini dengan baik. Sertailah kami agar selalu menjadi orang beriman yang mengandalkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak semuanya, pembelajaran kita hari ini memiliki tujuan. Yang pertama adalah agar kita bersyukur atas iman yang dimiliki. Lalu yang kedua, mempraktikkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan utama pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, anak-anak semuanya tentu bertanya-tanya, sebenarnya apa itu iman? Iman adalah kepercayaan atau dasar untuk berpikir, bersikap, dan berbuat. Iman merupakan anugerah Tuhan yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan. Iman juga merupakan unsur utama setiap agama. Jadi setiap agama itu pasti ketika orang menganut sebuah agama maka orang tersebut memiliki iman ya. Iman yang harus dihayati di dalam hati dan pikiran masing-masing. Lalu dalam kehidupan orang Kristiani ada 3 keutamaan. Nah, yang pertama adalah iman, 2 harapan, dan yang ketiga kasih. Jadi memang dalam bukan hanya dalam hidup orang Kristiani ya, pasti dalam hidup beragama itu hal yang paling utama itu adalah iman dulu yang pertama. Lalu orang yang beriman itu pasti selalu percaya kepada Tuhan, punya harapan, dan melakukan hal baik sehingga tentram hatinya. Nah, di situ ada gambar sebuah pohon yang di dalam tanah itu ternyata pohon memiliki akar yang bercabang-cabang ya. Jadi kalau dalam pelajaran IPA kita belajar bahwa pohon itu memiliki akar. Nah, fungsi akar itu ada banyak sekali ya. Fungsi akar pada pohon adalah agar pohon dapat berdiri dengan tegak, dengan kokoh, tidak tumbang. Nah, seperti itu fungsi akar. Lalu fungsi lainnya adalah akar berfungsi menyerap unsur-unsur hara dari dalam tanah, lalu disalurkan ke seluruh batang pohon itu sehingga batang pohon itu dapat tumbuh subur, dapat berkembang, dapat berbunga, dan dapat berbuah. Ya, jadi sama seperti pohon. Nah, iman ini adalah dalam hidup kita, bila kita diumpamakan sebagai pohon, maka iman ini adalah akarnya. Ya, unsur utamanya, pohon bila tidak memiliki akar, maka dia tidak akan bisa hidup. Sama dengan kita manusia, ketika kita tidak memiliki iman, tidak memiliki kepercayaan, maka kita tidak bisa hidup. Jadi fungsi iman dalam hidup kita itu sama seperti pohon agar
hidup kita itu dapat berdiri dengan tegak, kita dapat melakukan hal-hal yang baik, kita memiliki pengharapan, kita dapat tumbuh, dan kita dapat berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Seperti itu ya, iman jika diumpamakan itu bisa seperti akar pada pohon. Nah, iman dalam diri manusia itu juga akar dari kehidupan kita masing-masing. Nah, dari mana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Nah, yang pertama itu adalah iman ditumbuhkan oleh Tuhan dalam hati orang yang mau membuka hati kepada kehendak Tuhan. Nah, karena iman ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dilihat, namun bisa dirasakan, maka salah satu cara agar kita bisa mengerti kehendak Tuhan itu adalah melalui nasihat baik dari orang-orang di sekitar kita. Misalnya orang tua, guru, kakek, nenek, sahabat, dan sesama. Jadi ketika orang-orang di sekitar kita memberikan nasihat yang baik, mengarahkan kita, mendidik kita, itu adalah merupakan salah satu wujud kehendak Tuhan ya. Mereka adalah perpanjangan tangan dari Tuhan kepada kita untuk selalu menjadi orang yang baik. Seperti itu. Jadi cara kita mengerti kehendak Tuhan adalah dengan kita mendengarkan, melaksanakan segala nasihat baik dari orang-orang di sekitar kita. Kalau kita menjadi anak yang baik bagi orang tua kita, berarti kita mengerti kehendak Tuhan. Bila kita menjadi siswa yang baik di sekolah, baik kepada guru, nah itu juga kita melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, selanjutnya, ciri-ciri orang beriman itu adalah yang pertama, mengandalkan Tuhan dalam suka dan duka. Jadi orang yang beriman itu pasti selalu mengingat Tuhan, bukan hanya dalam duka tapi juga dalam suka. Ketika dia sedang suka, maka orang beriman pasti bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Nah, ketika dia juga mengalami hal yang sedih, hal duka, hal yang tidak menyenangkan, dia juga tetap mengingat Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mohon kekuatan, mohon rahmat perlindungan. Lalu, rajin berdoa. Ciri yang ketiga adalah rajin berbuat baik, selalu punya harapan, menggantungkan harapan kepada Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan, selalu mengasihi sesama, dan masih banyak lagi. Jadi, ciri-ciri orang beriman itu bukan hanya sekedar seseorang rajin beribadah, ya, tapi orang beriman itu harus bisa mewujudkan imannya tersebut, kepercayaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan perbuatan baik dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Ya, jadi sia-sia saja ketika seseorang rajin beribadah namun kenyataan dalam kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan ciri-ciri orang yang beriman. Jadi hidup manusia itu harus seimbang, ya. Seimbang antara iman yang dia miliki kepada Tuhan. Setiap agama itu memiliki imannya masing-masing, tapi sebenarnya sama, tujuannya tetap sama, hanya caranya yang berbeda-beda. Jadi iman itu yang utama, lalu memiliki harapan dan bisa menerapkan imannya itu untuk berbuat kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, anak-anak semuanya, kita akan menyaksikan video berikut ini. Kita simak baik-baik.
di sini ada seseorang yang kalau dilihat dari pakaiannya itu dia mungkin orang yang berkekurangan ya, pakaiannya lusuh. Bersama Yesus aku percaya. Dia berlutut. Nah, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dilihat dari raut wajahnya sepertinya dia sedang sedih. Nah, dia mengutarakan isi hatinya kepada Tuhan. Tuhan, orang tua saya sudah meninggal. Saya tidak punya tempat untuk pergi. Aku tidak tahu salah satu keluargaku. Aku takut sendirian. Tuhan, tolong lindungi saya. Tiba-tiba ada batu yang mengenai kepalanya. Jadi dalam video tadi anak ini tidak mempunyai keluarga lagi, jadi ia merasa takut, tapi dalam ketakutannya ia memiliki iman kepada Tuhan. Dia mengadu kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku takut, aku tidak memiliki orang tua lagi, aku tidak memiliki keluarga lagi. Tapi orang ini selalu mengandalkan Tuhan dan percaya Tuhan akan selalu menolongnya. Ada batu yang mengenainya, lalu anak tersebut merasa marah ya. Merasa marah, dia sudah berdoa, Tuhan, kenapa? Kenapa Tuhan? Dia marah, kenapa dia sudah berdoa tapi dia masih ada orang yang menyakiti, dia merasa Tuhan belum menolongnya, dia merasa Tuhan tidak hadir dalam hidupnya. Tuhan, kamu selalu seperti ini. Oh Tuhan, kamu hanya membuat situasi semakin buruk setiap kali aku meminta bantuan kepadamu. Tuhan, kamu senang melihat penderitaanku, bukan? Jadi dia mulai menyalahkan Tuhan. Dia mulai merasa kesal kepada Tuhan. Selanjutnya ada batu kembali datang, tapi tidak mengenainya. Diambilnya batu itu.
pikiran kita tentang iman kepada Tuhan dan bagaimana agar kita selalu memiliki pengharapan dan percaya bahwa Tuhan pasti akan selalu menolong umat-Nya. Nah, rangkuman pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah iman adalah kepercayaan atau dasar untuk berpikir, bersikap, dan berbuat. Kita harus selalu bersyukur atas iman yang kita miliki kepada Tuhan. Kita harus selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Dan kita harus mempraktikkan iman yang dimiliki dengan selalu berbuat baik dalam hidup sehari-hari. Nah, pada akhir pembelajaran ini, Ibu akan memberikan tugas, soal dan jawabannya harap ditulis di buku. Jadi, beberapa dari kalian sering hanya menuliskan jawabannya saja. Nah, kelemahan kalau kita hanya menuliskan jawaban tanpa menuliskan soal, nanti ketika kita mempelajari kembali buku-buku kita nggak tahu sebenarnya jawaban ini untuk soal yang seperti apa. Nah, makanya di sini Ibu mengingatkan kembali kalian untuk tetap menuliskan soal terlebih dahulu, baru ditulis jawabannya. Tulislah dengan tulisan terbaik yang bisa kalian lakukan. Nah, tuliskan 4 hal yang akan kamu lakukan secara nyata dan jelas agar menjadi orang yang beriman. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri orang beriman. Itu hanya ciri-ciri secara umum. Nah, di sini tugasnya adalah kalian menuliskan 4 hal secara nyata dan jelas, konkret, detil yang akan kalian lakukan agar menjadi orang yang beriman. Nah, anak-anak semuanya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahaminya dengan baik, lalu bisa menerapkan apa yang kita pelajari tadi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan menutup pembelajaran kita dengan doa. Kita siapkan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena telah menjadi anak-anak-Mu. Kuatkanlah kami agar kami bisa selalu menjaga iman dalam hati kami dan berbuat kebaikan dimanapun serta kepada siapapun. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak semuanya, terima kasih untuk kebersamaan kita selama pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar bersama kembali secara normal di sekolah. Baik, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.